Halo teman-teman semua, seperti judul video di atas, di sini saya akan menjelaskan apa itu komputer. Oke, langsung saja kita ke videonya. Let's go. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memperkenalkan konsep dasar komputer kepada khalayak luas, terutama bagi mereka yang baru pertama kali memulai perjalanan mereka di dunia teknologi. Dalam video ini, saya akan menjelaskan sejarah perkembangan komputer, komponen utama yang membentuk sebuah komputer, serta bagaimana cara kerja dan penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Saya berharap video ini tidak hanya menjadi sarana edukasi, tapi juga sumber inspirasi bagi teman-teman dalam memahami potensi teknologi komputer. Dengan visual yang interaktif dan penjelasan yang mudah dipahami, saya ingin memastikan bahwa materi yang disampaikan dapat diakses oleh berbagai kalangan, mulai dari pelajar hingga profesional. Komputer adalah perangkat elektronik yang dirancang untuk memproses data, melakukan perhitungan, dan menjalankan berbagai program aplikasi sesuai dengan instruksi yang diberikan. Komputer dapat digunakan untuk berbagai keperluan seperti pengolahan data, pengelolaan informasi, komunikasi, hiburan, dan banyak lagi. Komputer biasanya terdiri dari beberapa komponen utama termasuk unit pemrosesan sentral atau CPU, otak dari komputer yang melakukan sebagian besar pemrosesan data dan perhitungan. 2. Memori atau RAM, tempat penyimpanan sementara untuk data dan instruksi yang sedang digunakan. 3. Penyimpanan, media untuk menyimpan data dan program secara permanen seperti hard drive atau solid state drive. 4. Perangkat masukan, alat untuk memasukkan data ke dalam komputer seperti keyboard dan mouse. 5. Perangkat keluaran, alat untuk menampilkan hasil pemrosesan data seperti monitor dan printer. 6. Motherboard, papan sirkuit utama yang menghubungkan semua komponen komputer. 7. Kartu grafis, komponen yang menangani pemrosesan grafis dan tampilan visual. Berdasarkan bentuk dan ukuran, komputer super digunakan untuk perhitungan sangat kompleks dan berkecepatan tinggi seperti simulasi cuaca atau penelitian ilmiah. Komputer utama digunakan untuk memproses data dalam jumlah besar dan melayani banyak pengguna secara bersamaan. Mini komputer, lebih kecil dari mainframe, digunakan untuk aplikasi industri atau penelitian di tingkat menengah. Mikrokomputer, ukuran kecil, biasanya ditempatkan di meja kerja atau digunakan sebagai perangkat portable. Microcontroller dan embedded system biasanya berukuran sangat kecil dan terintegrasi dalam perangkat lain. Berdasarkan data yang diolah, komputer analog menggunakan sinyal kontinu untuk memproses data. Contoh termasuk kalkulator analog. Komputer digital menggunakan sinyal discrete binar untuk memproses data. Mayoritas komputer modern termasuk dalam kategori ini. Komputer hybrid menggabungkan elemen komputer analog dan digital untuk memanfaatkan kekuatan keduanya. Berdasarkan kegunaannya, komputer special purpose adalah komputer yang dirancang untuk melakukan tugas tertentu atau aplikasi spesifik, bukan untuk penggunaan umum. Berikut adalah beberapa contoh komputer special purpose. Komputer general purpose adalah jenis komputer yang dirancang untuk menjalankan berbagai tugas atau aplikasi tidak terbatas pada satu fungsi spesifik. Berikut adalah beberapa contoh dan kategori komputer general purpose. Komputer dibagi menjadi beberapa generasi yang masing-masing mencerminkan kemajuan teknologi dan inovasi dalam desain dan fungsionalitas. Berikut adalah penjelasan tentang 5 generasi komputer, mulai dari paling awal hingga teknologi terkini.
Komputer pada generasi ini ditandai oleh penggunaan tabung vakum sebagai komponen utama untuk sirkuit elektronik. Tabung vakum adalah perangkat elektronik yang dapat memperkuat sinyal dan mengontrol aliran listrik. Komputer generasi pertama sangat besar dengan berat mencapai beberapa ton. Selain ukurannya yang besar, biaya pembuatan dan pengoperasian komputer generasi ini sangat tinggi, sehingga hanya institusi besar seperti pemerintah, universitas, atau perusahaan besar yang dapat memilikinya. Komputer generasi kedua muncul sebagai hasil dari kemajuan teknologi yang menggantikan tabung vakum dengan transistor. Transistor jauh lebih kecil, lebih efisien, dan lebih andal dibandingkan tabung vakum. Sehingga memungkinkan ukuran komputer menjadi lebih kecil, konsumsi daya lebih rendah, dan peningkatan kecepatan pemrosesan. Salah satu kemajuan penting pada komputer generasi kedua adalah pengenalan bahasa pemrograman tingkat tinggi. Komputer generasi ketiga membawa lompatan teknologi besar dengan diperkenalkan integrated circuit atau sirkuit terpadu. Hal ini membuat komputer menjadi lebih cepat, lebih efisien, dan lebih kecil ukurannya. Teknologi ini menggantikan penggunaan transistor individual yang digunakan pada komputer generasi kedua. Komputer generasi keempat yang dimulai sekitar 1971 menandai era baru dalam teknologi komputasi dengan diperkenalkannya mikroprosesor. Penemuan ini membuat komputer menjadi jauh lebih kecil, lebih cepat, dan lebih efisien. Chip mikroprosesor pertama yang terkenal adalah Intel 4004 yang mampu menjalankan berbagai tugas komputasi dengan kecepatan dan efisiensi yang jauh lebih tinggi dibandingkan komputer generasi sebelumnya. Komputer generasi kelima yang dimulai pada tahun 1980-an dan terus berkembang hingga sekarang. Teknologi AI digunakan dalam berbagai aplikasi seperti pengenalan suara, pengenalan wajah, sistem virtual, mobil otonom, dan sistem rekomendasi yang sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Masa depan teknologi ini diperkirakan akan membawa lebih banyak terobosan dalam berbagai bidang. Mulai dari kecerdasan buatan yang lebih canggih hingga selalu inovatif untuk masalah yang sangat kompleks. Pengolahan data elektronik atau PDA merujuk pada proses pengumpulan, penyimpanan, dan manipulasi data menggunakan perangkat elektronik. Mulai dari kecerdasan buatan yang lebih canggih hingga solusi inovatif untuk masalah yang sangat kompleks. Dalam PDA, langkah-langkah utama meliputi input data, proses pengolahan, penyimpanan data, dan output informasi. Teknologi-teknologi ini akan terus mengubah cara data diolah, digunakan, dan disajikan, membuka peluang baru dalam berbagai sektor. Sistem komputer adalah kumpulan komponen yang bekerja bersama untuk memproses, menyimpan, dan menghasilkan informasi dari data yang diterima. Sistem ini terdiri dari perangkat keras hardware, perangkat lunak software, serta pengguna user. Perangkat keras berfungsi sebagai media fisik untuk melakukan operasi dasar penyimpanan, pemrosesan, dan input atau output data. Sementara perangkat lunak adalah program yang menginstruksikan perangkat keras untuk melakukan tugas tertentu. Masa depan sistem komputer diharapkan dapat menghadirkan lebih banyak inovasi yang mendukung efisiensi dan produktivitas di berbagai bidang. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga info yang saya berikan bermanfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa di video berikutnya.